Halo Capricorn, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kita akan bacakan energi kamu di bulan Mei, tapi ingat ini general, tidak resonate buat kalian semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Dan tidak lupa aku ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone atau handfree saat mendengarkan. Kalau nggak kedengaran juga, abaikan aja ya, lewati aja, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton. Simple, oke? Okay? Sebelum kita baca untuk love life kamu, aku akan lihat untuk energi kamu dulu ya, Capricorn di bulan Mei. Please universe clarify untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Para subscriber aku di YouTube. Energi di bulan Mei. Kita lihat. Oke, di sini ada Page of Pentacles. Oke, untuk beberapa dari Capricorn di sini aku ngelihat ada awal baru ya. Awal baru yang akan kamu mulai. Bisa ini di karir ya. Mungkin kamu masuk di karir baru gitu ya, atau kamu membangun karir baru kamu gitu ya. Bisnis kamu, usaha kamu yang baru gitu, kayak membuka usaha sendiri gitu ya. Dan untuk beberapa di sini mungkin juga tentang finansial ya, finansial yang bagus aku dilihatnya di sini ya. Jadi keuangan kamu bagus ya, ada keuangan yang membaik. Kalau sebelumnya kamu keuangan kamu nggak begitu baik gitu ya. Dan aku ngeliat lagi satu lagi, ada Two of Swords. Oke, untuk beberapa Capricorn di sini mungkin ada hal-hal yang membuat kamu stres ya, pusing, atau kamu dihadapkan dengan satu pilihan atau pengambilan keputusan. Dan di sini kamu harus tegas ya, kamu nggak boleh pelin-pelan gitu ya, kamu harus tegas terhadap keputusan yang harus kamu ambil. Kamu juga harus bijaksana. Kamu kalau misalkan ada hal-hal yang membingungkan kamu ya, kamu nggak usah bingung ya, fokus aja dengan tujuan kamu gitu ya, dan dengarkan intuisi kamu ya. Mungkin kamu akan dapatkan bimbingan gitu atau jalan keluar kalau misalkan kamu punya masalah gitu ya. Jadi kamu nggak perlu stres, nggak perlu bingung gitu ya, akan selalu ada petunjuk. Oke. Dan kita akan lihat untuk energi percintaan kamu. Di sini aku akan lihat untuk love life kamu ya, dan energi dari seseorang yang kamu pikirkan. Tapi karena melihat dari dua sisi, kamu dan dia, jadi bisa energi kamu yang ketarik di sini ya. Jadi bisa kebolak-balik energinya. Universe clarify untuk zodiak Capricorn di bulan Mei. Aku juga ngeliat di sini ya, untuk beberapa di antara kamu, nggak semua. Kalau mungkin ini pesan ya yang berhubungan dengan asmara kamu. Kalau kamu nggak ada komunikasi dengan seseorang, di sini mungkin akan ada komunikasi gitu ya. Berita baik gitu. Mungkin dia akan menghubungi kamu atau ketemu kamu langsung gitu. Kita lihat. Oke, getting to know each other. Oke, dan di sini ada stay optimistic about your love life. Ada playfulness. Dan di bottomnya ada codependency, addiction. Oke. Getting to know each other, stay optimistic about your love life, dan
playfulness. Kita lihat untuk energi dari kartu tarotnya. Kita lihat dulu ya dari kartu tarotnya. Capricorn di bulan Mei. Oke. Di sini kita ada Four of Swords. Ada Two of Wands. Ada Six of Swords. Oke. Ada The Fools. Oke, ada The Lovers. Dan di bottomnya ada Five of Wands. Oke. Oke, kamu di sini bisa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, energi paling kencang Libra, Aquarius ya. Tapi ini bisa hanya energi saja ya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Kalau ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk. Dan sekali lagi ingat ya, energinya bisa vice versa, kebolak-kebalik gitu. Di sini yang aku lihat gini, ya mungkin aku lihat di sini ada LDR ya, mungkin kamu lagi LDR, hubungan jarak jauh dan lagi ada masalah juga bisa. Kamu nggak saling komunikasi, saat ini lagi konflik gitu ya, karena ada energi Five of Wands. Mungkin kamu sedang bertengkar dengan pasangan kamu dan kemudian silent treatment ya, atau saling diam, saling nggak ngomong, kamu cuek, kamu nggak peduli lagi sama dia, atau kamu juga berusaha untuk move on gitu ya, karena kamu ngerasa mungkin ya karena LDR ini kan nggak pasti gitu ya, mungkin kalian sering konflik dan kamu ngerasa dia punya yang lain gitu, jadi kayak sedang berkompetisi gitu ya, mungkin dia punya pilihan lain gitu ya, atau kamu ngerasa karena ada jarak ini atau ada perbedaan juga yang membuat kamu kayak sulit untuk bersama juga bisa gitu ya. Atau dianya yang memang meninggalkan kamu gitu ya, atau dianya yang meninggalkan kamu karena kamu mungkin sering berantem gitu ya, bertengkar, apalagi hubungan jarak jauh, jadi dia mungkin langsung mutusin kamu gitu ya. Tapi untuk beberapa di sini aku ngeliat mungkin memang ada orang lain ya selain kamu gitu. Dia menghadirkan orang lain selain kamu gitu ya. Pokoknya yang jelas saat ini kamu dan dia mungkin gak saling komunikasi. Karena aku ngeliat ada energi menunggu di sini. Dia masih menunggu kamu. Dia berharap kamu mau ngomong sama dia, mau bicara sama dia, atau mau menghubungi dia dulu gitu ya, atau kembali sama dia dulu gitu istilahnya. Ya, tapi mungkin kamu karena kecewa gitu ya sama dia, sakit hati ya dengan dia, karena ya itu mungkin kamu disakiti gitu ya oleh dia, karena dia mungkin punya yang lain gitu, yang seperti gue bilang tadi, dia suka menghadirkan orang lain gitu ya di dalam hubungan gitu. Orangnya masih pelin-pelan, energinya kekanak-kanakan, ya masih suka petualang, belum ingin serius gitu ya. Makanya kamu berusaha untuk move on di sini, gitu. Tapi ketika kalian udah nggak saling bicara, dia justru dia justru ada keinginan untuk kembali, karena aku lihat dengan adanya the lovers di sini, ya kayak the lovers di sini
aku ngelihatnya seperti ada two of one juga. Mungkin kamu dan dia ini ada koneksi soulmate ya, gitu. Ada koneksi soulmate yang dimana perasaan kamu sama dia secara batin itu masih saling terkoneksi gitu ya, nggak bisa lepas gitu ya. Aku ngeliat dengan adanya Six of Swords, dia ingin kembali ya sama kamu, dan The Fools ingin memulai hubungan lagi ya dari awal. The Lovers mungkin ini tentang heart to heart, dia ingin bertemu sama kamu, bicara dari hati ke hati gitu ya. Tapi aku ngeliat di sini dia punya trauma ya, dia membawa trauma di masa lalu ya, sehingga mungkin saat berhubungan dengan kamu dia juga kayaknya nggak serius gitu ya, karena mungkin dia nggak percaya sama kamu gitu ya, sehingga dia mungkin mencari gitu ya, orangnya pelin-pelan sana sini gitu, karena dia juga masih trauma dengan masa lalunya, belum ingin serius gitu ya. Tapi di sini dia berjuang untuk move on ya dari hal yang terjadi di masa lalu gitu ya. Aku lihat dia tidak bahagia di sini, nggak bahagia ya. Jadi saat kamu dan dia berjarak atau berpisah, dia tidak bahagia karena ada stay optimistic about your love life dan playfulness di sini ya. Jadi pikirannya tuh kayak kacau, negatif terus gitu ya. Dia tidak ngerasa bahagia, tapi di sini berusaha untuk membahagiakan dirinya ya. Makanya mungkin dia juga setelah putus dari kamu, mungkin juga dia bersama yang lain gitu ya, tapi itu hanya untuk menyenangkan dirinya saja gitu, karena dia tidak merasa bahagia ya. Tapi di sini dia merubah ya, merubah dirinya gitu. Dia meninggalkan cara-cara dia yang lama gitu ya, yang kalau sebelumnya mungkin dia masih kekanak-kanakan, masih suka petualang. Di sini dia akan meninggalkan semua itu ya. Dia merubah dirinya ke arah yang jauh lebih baik, menjadi seseorang yang baru gitu ya. Dan dia ingin bertemu sama kamu. Dia ingin komunikasi ya. Adanya komunikasi, keterbukaan ya. Bicara dari hati ke hati di sini, jujur dan terbuka. Ada getting to know each other ya, yang dimana di sini kartu ini bilang dia ingin adanya kejujuran, keterbukaan ya, berbicara tentang keinginan satu sama lain gitu ya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, pokoknya ingin keterbukaan gitu di sini ya. Kartu ini bilang gitu, the lovers dan getting to know each other ya, bicara dari hati ke hati gitu ya istilahnya, jujur dan terbuka, dia ingin seperti itu ya. Dan di sini ada codependency ya, ada addiction di sini ya, seperti yang aku bilang tadi ya, ada koneksi soulmate di sini. Dan aku tadi juga bilang dia nggak bahagia saat ini tanpa kamu, karena di sini ada addiction ya, codependency. Energinya melekat ya sama kamu, dia bahagia sama kamu. Jadi saat tanpa kamu dia nggak bahagia, gitu. Dia tidak merasakan kebahagiaan. Makanya di sini juga konflik batin. Ya, konflik perasaan, dia ingin kembali tapi dia bingung ya, gitu. Dia ingin kembali tapi dia bingung di sini ya. Ada the chariot ya, dia ingin berjuang. Aku rasa dia ini sedang menyusun rencana ya, atau planning atau strategi untuk memperjuangkan kamu kembali ya, untuk kembali ke kamu gitu istilahnya. Dan lovers
bertemu sama kamu ya. Dia ingin bicara jujur, terbuka dari hati ke hati. Dia masih menginginkan kamu, kamu juga masih menginginkan dia. Di sini ada koneksi soulmate ya. Seperti yang gue bilang tadi, ada koneksi soulmate. Kamu dan dia punya frekuensi yang sama gitu ya. Saat ini dia masih dalam proses ya, masih dalam proses, karena aku lihat dia juga banyak masalah ya. Dia harus menyelesaikan masalah yang ada di dalam dirinya dulu gitu. Makanya tadi aku bilang di sini, di energi kamu akan ada kabar baik buat kamu ya, akan ada komunikasi dengan orang yang selama ini mungkin tidak komunikasi dengan kamu gitu. Akan ada kejelasan dari sesuatu hal yang selama ini membuat kamu bingung atau tidak pasti ya gitu. Jadi akan ada keterbukaan gitu istilahnya ya. Nah, mudah-mudahan kalau ini resonate buat kamu, semoga di bulan Mei ini memang benar-benar ada pertemuan ya, karena di sini ada the lovers juga gitu. Ya, lovers di sini. Ketemu gitu ya, pertemuan, keterbukaan, bicara dari hati ke hati gitu. Ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Untuk kamu yang berzodiak Capricorn, kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya kalian bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Oke? Terima kasih, sampai jumpa.